البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan baru, yaitu pembahasan mengenai al-mu'arraf bil adah. Al-mu'arraf bil adah. Nah, maksudnya apa? Isim yang dimakrifahkan dengan alat. Adah itu artinya alat. Paham ya? Nah, yang dimakrifahkan dengan alat. Alat apa? Alat yang membuat dia menjadi makrifah. Nah, kenapa kita tidak menggunakan al gitu loh. Kita lihat faedahnya ini. Kenapa kita menggunakan ungkapan adat, tidak menggunakan al gitu loh. Mu'arraf bi al. Seringnya kan gitu. Dalam jurumiyah apa? Al-mu'arraf bi al, ya enggak? Kenapa kita enggak menggunakan al itu? Kita lihat. Hadza ta'bir ahsan wa ashmal. Ungkapan bil adat itu ahsan, lebih bagus, wa ashmal, lebih mencakup. Li'annahu syamilun 'ala jamil aqwal. Karena mencakup semua aqwal, semua pendapat. Karena pendapat para ulama berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan yang bikin ma'rifah itu lamnya, ada al secara total, ada alif wal lam, ada macam-macam. Paham ya? Intinya isim yang dimakrifahkan dengan alat. Alat yang membuat dia makrifah. Apa itu? Bisa al, bisa am. Am itu maksudnya apa? Lughah himyar nanti kita lihat. Li'annahu syamilun 'ala jamil aqwal wa kadzalika lidukhuli am tahtahu fil lughatil himyar. Penting. Karena ucapan adat itu lebih apa? Lebih umum, mencakup semua pendapat yang ada. Dan juga seperti itu pula karena masuknya am di bawah apa? Adat tersebut. Di bawah alat tersebut. Fil lughatil himyar. Himyar itu lughah bahasa orang Yaman. Letaknya kebanyakan daerah Hudaidah. Hudaidah di pesisir laut ya, pinggir lautan itu ya. Nah, itu kalau menggunakan al bukan al am. Mereka menjadikan lamnya mim, itu namanya lughah himyar. Paham ya? Nah, contohnya ja'ar rajulu, ja'am rajulu. Paham belum? Mereka berdalilkan hadis yang lemah, yang riwayatnya lemah dengan lafaz apa? Laisa minam birri amsiyamu fim safari. Paham ya? Ada alifnya enggak ada, tapi lamnya juga menjadi mim. Ya. Nah, contohnya laisa minam birri amsiyamu fim safari. Yang sahih riwayatnya hadisnya sahih, cuman pakai al. Laisa minal birri asyamu fis safari. Itu yang sahih. Paham maksudnya ya? Riwayat yang sahihah pakai lafaz al. Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Adapun yang menggunakan pakai mim, lamnya berubah menjadi mim, ini lughahnya apa? Dhaifah dan lughahnya apa? Lughahnya itu ada cuman riwayatnya dhaifah. Yang pakai apa? Lam berubah menjadi mim. Paham maksudnya? Namanya lughah apa? Himyar. Masuk atau tidak dalam adat? Masuk juga. Ambirri, amsiyamu, amsafari, ini semuanya ma'rifah dengan apa? Dengan am. Paham ya? Lamnya berubah menjadi mim, lughah himyar. Kemudian barakallahu fikum, yang ma'rifah dengan adat tersebut terbagi dua. Paham ya? Ahdiyah, jinsiyah. Tapi kita untuk mengglobalkan biar enggak bingung pakai al. Paham ya? Jadi al-mu'arraf bil adat itu kita pakai al aja biar antum enggak bingung. Al ada dua macam. Al-ahdiyah sama al-jinsiyah. Al-ahdiyah sama apa? Al-jinsiyah. Sering muncul, perhatikan. Al-ahdiyah, apa itu ahdiyah? Hiya allati yakunu madkhuluha ma'hudan 'indal mukhatab wal mutakallim. Yaitu al yang terjadi pada isim yang kemasukan al. Madkhuluha itu isim yang kemasukan al. Isim yang kemasukan al tersebut, nah, ma'hudan, sudah terpetik di benak 'indal mukhatab wal mutakallim, di benak orang yang berbicara dan yang diajak bicara. Ma'hud, sudah terpetik di benaknya, namanya apa? Ahdiyah. Paham ya? Nah, al-ahdiyah ini ada tiga. Al-ahdi, nah, barakallahu fikum, al-ahdi adz-dzihni, al-ahdu dzikri, al-ahdul huduri. Al-ahdu dzihni, al-ahdu dzikri, al-ahdul huduri. Apa itu ahdu dzihni? Paling mudah itu, lihat itu. An yakuna madkhuluha itu, lihat ya, madkhuluha itu isim yang kemasukan al. Itu maksudnya madkhuluha itu. Madkhulan isim maf'ul kan? Naam. An yakuna madkhuluha ma'hudan fi dhihn bainal mutakallim wal mukhatab. Perhatikan itu ya. Ahdu dzihni itu adalah apa? Hendaknya isim yang kemasukan al tersebut ma'hudan, sudah terpetik. Tahu terpetik ya? Terpetik, tercetak fi dhihn, di benak, bainal mutakallim wal mukhatab, antara orang yang berbicara dan yang diajak bicara. Nahwu jaa asy-syaikh. Contohnya,
Nah, barakallahu fikum, antum di Hami Hadramaut, di markasnya Syekh siapa? Syekh Abu Bilal. Antum ngomong sama teman antum, "Ya ikhwah, ja'a Syekh." Antum walaupun enggak menyebutkan namanya, langsung semuanya apa? Sudah terpetik di benak mereka yang dimaksud Syekh Abu Bilal. Paham belum? Itu namanya apa? Ahduz dzihni. Di benak sudah ada antara yang berkata dan yang diajak bicara. Paham belum? Paham maksudnya ya? Contoh yang lain. Antum di Ma'rib, di pondoknya Syekh Yahya misalkan. Nah, barakallahu fikum, antum bilang sama teman antum, "Ja'a Syekh." Langsung terpetik di benak enggak? Terpetik di benak antara orang yang berbicara yang diajak bicara, Syekh tersebut Syekh Yahya. Paham belum? Nah, contohnya antum di luar sana belanja, misalkan belanja, kemudian ngobrol-ngobrol, "Ya akhi, ila aina tadhhab ya akhi? Ana adhhab ilal markis." Antum mondok di sini, di markis Darut Taqwa misalkan. Nah, antum ngomong sama teman antum, "Ila aina tadhhab ya akhi?" ditanya. "Mau pergi ke mana?" "Ana uridu an adhhab ilal markis." Ilal markis ada al enggak itu? Al markis ada alnya enggak? Itu al ahdu dzihni. Karena enggak mungkin markis yang lain gitu loh. Paham ya? Yang diinginkan ya markis Darut Taqwa kalau di sini kan itu. Paham maksudnya? Itu namanya ahdu dzihni, di benak sudah ada. Kalau yang kedua mudah juga. Al ahdu dzikri. An yakuna madkhuluha masbuqan bi dzikr qablah, masyaallah. Hendaknya isim yang kemasukan al tersebut masbuqan, sudah didahului dengan penyebutan sebelumnya. Antum lihat. Contohnya, ishtara itu farasan. Aku membeli kuda. Summa bi'tu al-farasa. Kemudian aku menjual kuda tersebut. Al-farasa ada al-nya itu. Al apa namanya? Al-ahdu dzikri. Kenapa? Karena al-farasa sebelumnya disebutkan yang sama, farasan. Jadi yang antum jual itu kuda yang mana? Kuda lain atau kuda yang pertama tadi? Kuda yang lain atau kuda yang pertama? Kuda yang pertama, karena penyebutannya jelas. Contoh yang lain apa contohnya? Kama arsalna, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya kan, rasulan. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Yang pertama tadi kan rasulan. Siapa maksudnya rasul ini? Musa alaihissalam. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Rasul. Rasul siapa ini maksudnya? Rasul siapa? Rasul yang pertama tadi itu. Yang diutus kepada siapa? Fir'aun, yaitu Musa alaihissalam. Itu namanya ahdu dzikri, disebutkan sebelumnya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Ar-rasul ini siapa? Rasul yang pertama tadi, yaitu Musa alaihissalam. Mahum salah nih ya? Paham salah nih? Ini paling mudah ya. Jadi sebelumnya ada penyebutan. Ishtaraitu farasan, aku beli kuda. Summa bi'tu al-farasa, kemudian aku menjual kuda tersebut. Paham soal ini, Bang? Nah, berikutnya. Al-ahdu al-huduri. Kalau al-ahdu al-huduri, al-ahdu al-huduri, an yakuna madkhuluha hadiran hal khitab. Hendaknya isim yang kemasukan al itu, na barakallahu fikum, hadiran hal khitab, hadir di waktu pembicaraan. Belum. Maksudnya waktunya hadir di saat itu. Ketika orang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, saat itu na barakallahu fikum ketika diucapkan lafaz tersebut, ketika khutbah di padang Arafah, paham ya? Na barakallahu fikum al-yauma, berarti kan waktunya hadir. Paham ya? Menunjukkan sekarang gitu loh ya. Na barakallahu fikum hadir hal khitab. Ketika waktu pembicaraan itu apa? Hadir situ. Al-yauma pada hari ini. Hadir atau enggak? Hadir, itu namanya al-ahdu al-huduri. Kemudian al-jinsiyah, perhatikan jinsiyah. Kalau jinsiyah, hiya allati lam yu'had fi dhihn aslan wa innama tu'raf bil qara'in, masyaallah. Sedangkan kalau al-jinsiyah itu adalah al yang belum terpetik di benak. Paham ya? Secara asal belum terpetik di benak, cuma diketahui dengan qara'in, dengan tanda. Antum bisa tahu ini al apa? Jinsiyah. Tahu dari mana? Tanda. Tanda qara'in, qarinah penting. Kita lihat. Ada 3. Pertama, al-jinsiyah li bayanil haqiqah. Haqiqatus syai' awil jins, yaitu al yang fungsinya menjelaskan hakikat sesuatu atau jenis sesuatu. Oh, jangan sampai bingung ya. Hakikat sesuatu pada hakikatnya, pada jenisnya. Nahwu ar-rajulu afdal min ar-ra'ah. Lelaki itu lebih afdal daripada perempuan. Jenisnya benar atau enggak ini? Secara hakikat, laki-laki sama perempuan lebih afdal mana secara hakikat? Laki-laki. Tapi apakah semua laki-laki atau sebagian laki-laki?
sebagian laki-laki, berarti menunjukkan jenisnya. Aslinya jenis laki-laki itu lebih afdal daripada jenis perempuan. Tapi ternyata ada juga perempuan lebih afdal daripada laki-laki. Perempuan yang bertakwa lebih afdal daripada laki-laki yang fajir misalkan, yang rusak. Paham belum? Cuman jenis secara jenis itu apa? Menunjukkan bahwasanya laki-laki lebih afdal daripada perempuan. Mafhum soalnya itu namanya al-jinsiyah li bainil haqiqah. Untuk menjelaskan hakikat sesuatu. Paham ya? Pada hakikatnya perempuan itu lebih afdal daripada laki-laki, itu keliru kayak gitu. Tapi dijelaskan pada hakikatnya itu laki-laki lebih afdal daripada perempuan, tapi ada juga yang keluar dari hakikat, itu caranya. Buktinya apa? Ada perempuan yang bertakwa lebih afdal daripada laki-laki yang maksiat misalkan. Paham maksudnya? Seperti itu, menjelaskan hakikatnya. Jelas ini? Wadih insyaallah? Yang kedua, listighraqil afrad. Listighraqil afrad. Nah ini dikenal dengan apa? Al-istighraqiyah. Yang sering ana ucapan ketika ta'lim itu, antum sering dengar itu kan? Al-nya apa? Al-jinsiyah istighraqiyah. Maksudnya bagaimana? Al yang fungsinya untuk istighraqiyah, untuk mencakup semua jenis individu. Al-afrad itu individu. Lil istighraq, untuk menenggelamkan, menyeluruhkan, mencakup al-afrad, semua individu. Paham belum? Enggak ada yang terkecualikan situ. Paham belum? Kita lihat. Tandanya biar enggak bingung, an yasluha hululu kul mahallaha 'alal haqiqah. Diperbolehkannya kul itu menempati tempatnya secara hakikat. Jadi kalau seandainya al yang dibuang diganti kul itu cocok. Kalau seandainya al-nya dibuang diganti kul itu cocok maknanya. Kita lihat biar enggak bingung. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan ada al atau tidak? Al-nya itu kalau dibuang diganti kul ini cocok sekali gitu loh. Maknanya tepat juga. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Dan telah diciptakan semua manusia dalam keadaan lemah semuanya. Paham ya? Berarti umum atau tidak ini? Umum. Istighraq enggak? Istighraq mencakup semua jenis individu manusia. Laki-laki, perempuan, tua, muda, janda, perjaka, gadis, semuanya masuk. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Berarti cocok enggak ini kalau al-nya diganti kul? Cocok enggak? Cocok. Berarti ini al-nya apa? Al-jinsiyah al-istighraqiyah. Paham belum? Paham belum tandanya ini? Alhamdulillah. Namanya al-istighraqiyah lil afrad, yaitu al yang fungsinya untuk apa? Menenggelamkan, menyeluruhkan, mencakup semua individu. Nah, enggak terkecualikan. Paham ya? Bukan laki-laki aja, bukan perempuan, semua laki-laki, perempuan, kecil, tua, muda sama aja. Diciptakan dalam keadaan lemah. Paham soalnya nih? Jadi tandanya apa tandanya tadi? Tandanya kalau al-nya dibuang diganti kul, cocok, selesai. Yang ketiga, al-jinsiyah yang apa? Listighraqi khasaisil afrad. Lebih khusus lagi ini. Al-jinsiyah yang fungsinya apa? Untuk mencakup kekhususan sifat per individu. Paham ya? Nah, jadi mencakup semua kekhususan individu yang ada, dia mencakup pada dia. Cuman bukan secara hakikatnya, secara majaz. Tandanya an yasluha hululukul mahallaha 'alal majaz. Diperbolehkannya al tersebut digantikan dengan kul. Paham ya? Kul ini menggantikan tepatnya al, paham ya, secara majaz. Majaz itu hanya meminjam kata saja. Contohnya antar rajulu ilman. Kamu itu benar-benar laki-laki yang paling berilmu. Nah, antum perhatikan baik-baik. Al di sini kalau antum buang ganti kul, anta kullu rajulin ilman, secara majaz ya, itu diperbolehkan. Kamu itu adalah setiap laki-laki yang paling berilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada orang ini dia menguasai semua ilmu gitu loh. Tapi ada enggak orang yang lebih berilmu dari dia? Ada atau tidak? Ada. Cuman ini mubalaghah, dalam bentuk mubalaghah. Belum berlebihan. Antar rajul ilmu, kamu itu laki-laki yang paling berilmu. Karena dia tahu fikih, mustalah, usul, lughah, bahasa Arab, nahwu, sharaf, tahu semuanya. Paham ya? Nah, akhirnya dia ngomong antar rajul ilman, kamu adalah laki-laki yang paling berilmu. Paham ya? Karena dia menganggap semua afrad, semua apa? Kekhususan yang ada pada individu yang lainnya itu ada pada dia gitu loh. Paham belum? A, B, C. A ini menguasai ilmu mustalah, usul, bahasa, fikih semua menguasai. Si B hanya ilmu faraid saja. Si C hanya ilmu lughah saja. Nah, si A ini karena menguasai ilmu yang banyak tadi itu dikatakan antar rajul ilman. Kamu adalah laki-laki yang paling berilmu. Di antara tiga orang ini gitu loh. Di antara dua orang ini ya, kamu yang ketiganya paling berilmu. Wa illa ada lebih berilmu lagi atau tidak?
ada wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kesimpulannya barakallahu fikum, untuk jinsiyah ini mudah sekali. Pertama, menjelaskan hakikatnya. Kedua, untuk mencakup semua jenis individu. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin. Innal insan, al-insan. Al-insan alnya apa? Al-jinsiyah istighraqiyah. Kenapa? Karena boleh dikasih kul. Inna kulla insanin fi khusrin. Ya enggak? Ya enggak? Inna kulla insanin lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi, semuanya. Paham belum? Caranya gitu, cara menerapkannya. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa itu? Al-jinsiyah istighraqiyah. Maknanya apa? Maknanya kullu hamdin, semua jenis pujian itu untuk Allah Ta'ala. Karena kalau hamdun pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Paham soalnya ya? Itu cara nandainya mudah. Kalau yang ini jarang muncul. Yang nomor 3 ini jarang muncul. Cuman kalaupun seandainya muncul antum tahu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau ini tadi menjelaskan jenisnya, paham ya? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan ujian umatku adalah harta. Apakah semua harta itu fitnah? Atau pada jenisnya? Pada jenisnya, pada asalnya, pada hakikatnya harta itu fitnah. Tapi enggak semua harta itu loh. Sehingga ini enggak cocok untuk kul, enggak cocok. La majaz wal haqiqah enggak cocok ini dikasih kul. Karena menjelaskan jenisnya saja itu loh. Paham belum? Nah, namanya al-jinsiyah li bayan haqiqah ini enggak mungkin semua harta itu fitnah. Kalau semua harta fitnah ya bagaimana? Harta ada yang fitnah, ada yang tidak fitnah itu. Cuman pada asalnya, pada jenisnya harta itu fitnah. Berarti menjelaskan jenisnya ya ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Mahfum soal ini? Enggak ada iskal insyaallah ya. Kalau enggak ada iskal berarti sudah kita selesaikan pembahasan ini. Kita tutup yang terakhir situ. Nah, barakallahu fiikum. Kita enggak perlu baca itu, enggak perlu ya, karena semuanya ada di sini. Anda jelaskan, atau kalau Anda baca cepat enggak masalah. Faslun wa amal mu'arrab bil adab fa huwa al mu'arrab bi alif lam wa hiya qisman ahdiyatun wa jinsiyatun. Kata beliau, pasal yang baru yang dimakrifahkan dengan adat itu ada, yaitu maksudnya adalah apa? Yang dimakrifahkan dengan al, yaitu ada dua, ahdiyah, jinsiyah. Wal ahdiyatu imma lil ahdi dzikri. Ahdiyah itu imma ahdi dzikri nahwu fi zujajatin az-zujajah. Az-zujajah yang kedua itu sama enggak dengan zujajah yang pertama? Sama. Disebutkan penyebutan terlebih dahulu zujajatin, yang kedua itu az-zujajah itu sama dengan yang pertama. Paham ya? Ayo, yang kedua, aulil ahdi dhihni nahwu idhuma fil ghar. Ketika kedua orang tersebut di dalam gua. Gua mana ini? Paham ya? Gua mana ini? Langsung tahu atau tidak orang? Gua Hira atau na barakallahu fikum gua Sur? Kedua orang tersebut itu Abu Bakar dan Rasulullah ketika hijrah di gua mana? Di gua mana? Di gua Sur, orang sudah tahu itu loh. Paham ya? Terpetik di benak semuanya itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Aulilah di huduri nahwu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Saat itu hadir semuanya ketika waktu pembicaraan itu. Paham ya? Orang hadir semua berkumpul. Naam. Wal jinsiyah imma li ta'rifil mahiyah. Enggak usah bingung apa itu mahiyah. Mahiyah itu hakikah. Mahiyah itu hakikah, enggak usah bingung, nanti di kotor nada lewat lagi. Jadi kalau tuh lihat mahiyah apa mahiyah? Mahiyah itu hakikah artinya. Paham ya? Naam. Imma li ta'rifil mahiyah, imma fungsinya untuk apa? Untuk ta'rif itu bayan. Imma li bayanil haqiqah itu ya, untuk menjelaskan hakikat sesuatu. Nahwu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Naam. Dan kami telah menjadikan dari air tersebut segala sesuatu yang hidup. Nah, apakah semua air membuat orang hidup atau semua air atau jenis air? Jenis air tertentu yaitu air mani. Paham belum? Kalau air racun yang bikin orang meninggalan itu. Jadi antum harus pahami itu bukan semua air, tapi jenis air tertentu. Paham ya? Ar-rajul afdal minal mar'ah. Lelaki itu lebih afdal daripada perempuan. Apakah semua laki-laki? Tidak. Jenis laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan. Berikutnya, wa immal istighraqil afrad. Fungsi yang kedua adalah apa? Untuk mencakup seluruh individu. Istighraq itu asalnya menenggelamkan. Cuman maknanya di sini mencakup, lisumul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk mencakup semua individu. Nah, nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan semua manusia, wa khuliqa kullu insanin, semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya enggak? Semuanya sudah, enggak ada terkecualikan. Yang ketiga, au lil istighraqi khasa'is al-afrad. Fungsinya untuk apa? Mencakup kekhususan individu. Jadi setiap individu itu punya kekhususan gitu ya. Tapi orang ini memiliki apa?
Kekhususan karena semua sifat individu orang itu dia miliki itu loh. Yang lainnya enggak memilikinya. Paham belum? Semua sifat-sifat yang ada dia miliki pada orang tersebut, yang lainnya enggak memiliki. Nahwu antar rajulu ilman, kamu adalah laki-laki yang paling berilmu. Oh ya, kamu itu laki-laki yang benar-benar berilmu. Tapi apakah yang lainnya enggak ada yang berilmu? Ada. Cuman orang ini terkumpul padanya ilmu yang banyak gitu loh, yang tidak ada pada orang lain. Mafhum soal ini? Ini termasuk mubalaghah. Wa tubdalul lamu al miman fil lughatil himyar. Sudah disebutkan tadi. Dan lam itu diganti, lam pada al diganti mim itu pada bahasa apa? Himyar. Laisa minam biri amsiyamu fim safari. Paham ya? Ja'am rajulu gitu, bukan ja'ar rajulu, ja'am rajulu. Faslun wa amma al mudhaf ila wahidin min hadhil khamsah, adapun yang disandarkan dimudhafkan kepada salah satu 5 perkara ini, fanahmu ghulami wa ghulamuk wa ghulamuk nam. Ghulami wa ghulamuka wa ghulami, ini berarti majrur semuanya. Ghulami wa ghulamika wa ghulamihi wa ghulami Zaidin wa ghulami hadza wa ghulami alladhi qama abuhu wa ghulami rajuli. Itu semuanya apa? Itu semuanya ma'rifah. Cuman kesimpulannya apa kemarin kesimpulannya? Wa ma'udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Kesimpulannya apa kemarin? Bi manzilati ma'udhifa ilahi mutlaqan. Kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Paham ya? Wa ma'udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Apa kesimpulannya kemarin? Wa ma'udhifa ila wahidin min hadhil khamsah bi manzilati ma'udhifa ilahi mutlaqan. Kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Kalau nakirah mudhaf pada dhamir berarti ma'rifah enggak? Ma'rifah. Kedudukannya seperti dhamir. Kalau nakirah mudhaf pada alam berarti dia ma'rifah, kedudukannya seperti alam. Kalau nakirah mudhaf kepada isim mausul, isim isyarah, dia ma'rifah, kedudukannya seperti isim mausul, isim isyarah. Paham belum? Itu pendapat yang kuat yang sudah kita lewati. Adapun yang mengatakan kecuali kalau mudhaf pada dhamir maka kedudukannya seperti alam, itu pendapat yang lemah yang sudah kita lewati kemarin. Paham ya? Kesimpulannya sifat itu apa? Bisa lebih ma'rifah, bisa di bawahnya, bisa sama-sama dengan yang disifati. Paham ya? Na'am barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.